Dewa harus menghadapi Onyx dengan listrik yang dia jalani. Mampukah sang anak Dewa mematahkan sang Raja Langit? FPL Arena minta tepuk tangannya! Match akan segera terjadi bagaimana 100% dari pertarungan terakhir mereka yang dilakukan. Ini dengan satu hasil yang cukup baik ya. Dan sekarang berarti akan ada yang pecah kan mau nggak mau. Tapi untuk kita melihat match up antara kedua belah junglernya Joy versus Baxia. Lananya udah langsung crossing lagi nih. Oke, crossing yang dilakukan ternyata bakal coba ditutup. Ada Kairi di sana. Dan bahkan Case mencoba untuk menggagalkan Keyboy. Verify Gaming-nya tidak berhasil membuat Keyboy mengokang dengan lancar di depan sana. Tapi Sans seperti biasa, recall kembali terjadi. Bermain dengan skateboard kali ini, Sans mencoba untuk menutup pergerakan para pemain dari Dewa United untuk menuju ke arah bottom lane. Yap, dan tadi ada sebuah retribution ya yang udah ke-trigger juga dan itu menjadi informasi yang cukup baik. Dan sejauh ini masih coba untuk bermain aman-aman aja, masih saling poke, masih saling invasi. Namun talent emblem yang dibawakan nih Om, ternyata perbedaan dari Ixia-nya terjadi di match yang kedua ini. Sebenarnya sama sih dengan Assassin, berarti cewek di sini akan memainkan penetration. Untuk bisa memberikan damage besar dari early game, Rapture dibawa oleh dia. Ada quantum charge juga jelas. Dan Irital masih tetap sama pasti ya. Apalagi dengan Fatal yang dibawakan oleh Irital. Nah yang menarik sebenarnya bakal masuk dari kedua XP lane. Karena yang satunya fighter dengan Festival of Blood. Dan yang satunya adalah Edit kali dengan Brave Smite yang bakal membuat dia akan punya durabilitas ketika menggunakan Primal Red. Swift lagi. Yap, Swift juga. Ada attack speed-nya. Oke, Kairi di depan sana. Terlalu dive in. Dan harus diperhatikan Kairi gak boleh sampai bonyok. Karena sebentar lagi menuju ke arah turtle yang berikutnya nih. Yep, dan sebenarnya kali ini masih coba untuk bisa mengamankan ultimate masing-masing ya. Tapi Sans memang ini dengan poking-pokingnya cukup menyebalkan. Setup di arah turtle yang pertama udah dipegang terlebih dulu oleh Lanaya. Dan ini adalah keunggulan karena adanya utility jungler. Tapi Keyboy. Alright, di depan sana bakal coba dipasang menuju ke arah pelanggaran itu bisa terjadi dapatkan. Kyrie berhasil mendapatkan retribution, berhasil mendapatkan satu. Di balik itu semua Sans harus tumbang. Dixon is coming up. Keyboy Sakaratul Maut, Flicker telah dikeluarkan Notara Red. Dan Kyrie memotong double kill. Mencoba untuk mendapatkan case dan Keyboy is coming back. Mendapatkan case di depan sana looking for triple kill. Tapi nampaknya dia respect dengan damage case dan juga Dixon. Tadi Mystic Gush yang di copy ternyata ya. Berhasil juga untuk memukul mundur Keyboy yang untungnya nggak tumbang. Tapi ternyata diambil. One last hit Aul. Yap, dan itu keuntungan besar ya. Terutama dengan adanya Grab juga yang bisa menjadi keuntungan kalian karena diskonnya sampai dengan 90%. Itu tentu saja akan bisa membuat kalian irit di awal bulan juga. Iya, dan lihat betapa memang besarnya pressure mungkin untuk cewek ya di atas. Karena dia berhasil untuk unggul level sekaligus melakukan freeze lane terhadap Watt. Dan ini berarti dari Onyx mereka dapetin turtle-nya. Mereka bisa menangin juga untuk di gold lane. First item, corrosion untuk cewek. Oke, benar-benar ngandelin ke arah attack speed-nya juga ya Om. Betul, ya. karena dia udah bawa assassin kan. Jadi penetration-nya juga sudah ada dan damage-nya lumayan berasa di early game. Rapture lagi juga kan, ada Betul. penetration tambahannya. Tapi Keyboy masih coba untuk nge-charge. Oke, Tyro Red banget dikeluarkan Mystic Gas. Double combo cobro. Habis menjadi bilang utama. Sacho di belakang sana udah tidak ada lagi di pecah sebenarnya. Kyrie ditutup untuk Kyrie. Dua orang langsung menutup membuat Kyrie harus tumbang di depan sana. Bahkan bersama dengan Sans. Cewek akhirnya terbuka bebas untuk landingnya. Cewek bahkan sangat terpressure melawan seorang Awad. Yap, dan ini dia Talent's Prediction ya. 80 banding 80 banding 20 ya, bahkan kalau ngelihat tadi Sansi kan kalau lagi Mystic Gush ini steady ya Om. Nah, itu dia tuh. targeting tuh. Ya apalagi lawannya lapo-lapo ya tadi ya. Dari Sama Baxia juga. Iya, dimana jelas dia bakal langsung melompat ke depan. Baxia juga bakal nabrak memberikan shield dari dia. Jadi ini bakal sulit banget untuk hero-hero yang nggak bergerak. Apalagi Onyx, mereka punya dua hero tipe seperti itu. Sama Ixia juga waktu lagi pakai full barrage, dia bakal diam. Yep, dan itu harus dimanfaatkan dengan cukup baik ya. Apalagi kan ada hero-hero yang bisa langsung main ke backline ya. Dan itu yang udah terjadi. Di mana Mystic Gush oke lah. Damage-nya cukup besar, tapi dia dipaksa untuk cancel. Alright, Turtle kembali terbuka saat bebas. Kyrie's coming up, menuju ke arah depan, Retribution, Lanaya! Akhirnya dia berhasil mendapatkan kemenangan atas seorang Kyrie. Di belakang sana Keyboy akan coba diganyang, Flicker dikeluarkan begitu saja. Pulse memberikan sedikit pressure. Mencoba untuk menghentikan para pasukan dari Dewa United. Tapi Keyboy benar-benar mau diganyang. Dibalikan kembali. Dan Pulse bersama dengan Keyboy gagal. Case! Flicker nge-dive in. Membuat para pasukan dari Dewa United mereka berhasil mendapatkan keuntungan dengan sangat banyak. Sans gagal untuk menghentikan pergerakan dari Case. Walaupun dia udah tidak ada Flicker, tapi mereka berhasil kabur dari jeratan sang Onyx. Yap, dan Gold Swing sekarang sudah dipegang. Tapi nampaknya di arah bottom lane,
Dixon masih coba untuk langsung diberikan damage oleh Boots. Wow. Dan bahkan untuk di bagian bawah ini sebenarnya juga Dixon bisa memberikan perlawanan loh. Dengan Apu-Lapu dia, Breakfast Fighter dia yang bakal bisa tetap sustain dengan Emblem Fighter dan juga Festival of Blood yang sudah dibawakan. Dan sejauh ini Watt masih baik-baik saja. Dia aman banget dari tadi. Yep, masih gak ada gengking-gengking yang terjadi ke arah gold lane ya. Dan ternyata dengan adanya fight tadi, ngebuat dari Dewa United Esports berhasil untuk bisa meng-secure 1.100 gold lead-nya. Yang ngebuat harusnya nanti dari segi perolehan itemnya akan lebih cepat lagi. Walaupun sebenarnya dari segi Onyx pun ini masih coba untuk mendapatkan item-item damage-nya ya. Namun ini agak berat. Oke, Kairi bahkan dia punya Star Lium loh untuk first item dia. Tapi Lanaya terlalu MK Boy. Bisa-bisanya dia belok di sana. Mendesak pergerakan para pasukan dari Onyx. Dewa United menarik Keyboy. Langsung ada Bisikas. Kamehameha. Lanaya ter-take down bos. Mencoba temenan. Teman damage yang diberikan para pasukan dari Dewa United. Mencoba untuk menyelamatkan cewek. Walaupun cewek selamat ditukar dengan Lanaya. Tapi itu semua masih belum cukup. Karena Dewa United masih mendominasi di gold lane-nya. Ya, dan dengan adanya Watt yang tidak ter-pick off ya, Outer Mid Turret bakal coba untuk dipaksa nampaknya, namun adanya dua pemain dari Onyx Esports membuat Outer Mid Turret pun masih bisa mereka pertahankan. Ya, dan bahkan ini cukup sustain untuk di top lane. Wow, bahkan cewek harus dimakan dengan ada heavy crossbow. Round dan perawat. Keyboy semaksimal mungkin coba untuk bertahan. Tapi para pasukan dari Onyx, mereka melakukan cutting. Di belakang sana mendapatkan satu. Dan nampaknya Kairi tahu akan keberadaan dari Awat yang tidak bisa dia tembus. Yang membuat dia akhirnya memilih untuk mundur dan Purple lebih dahulu. Yep. Dan ini udah mulai kecicil juga ya Outer Mid Turret-nya. Dan menuju ke arah Turtle yang bisa disecure kembali untuk kedua kalinya oleh Lanaya tanpa adanya gangguan. Karena ruang gerak dari Onyx pun sekarang udah mulai sempit lagi Om. Oh iya, di top lane-nya yang berhasil didapatkan oleh Dewa dan bahkan dengan Baxi yang berhasil untuk zone out dan bahkan memenangkan objektif untuk Dewa United. Dan sekali lagi, Watt yang belum ter-pick off dan dia cenderung sudah mendapatkan item dia. Dan ini damage-nya besar banget tadi seperti yang kita lihat. Heavy crossbow yang langsung di follow up juga dengan rekan-rekan yang lain. Ini susah ditangkep. Dia juga damage-nya gede, apalagi nggak ke punish sama sekali. Pakai sprint, Pakai screen, cepet. quantum charge. Mau gimana lagi, ini susah banget untuk bisa nge-punish keberadaan dari Watt yang juga ini udah mulai kerasa dari efek snowballingnya ya. Apalagi udah menginjak menit ke-7, dia masih belum bisa ditumbangkan sama sekali. Tapi lihat, ada tabrakan yang terjadi di arah tengah, namun tidak ada fight lanjutan. Karena hanya bisa menarik ulur terlebih dahulu, beradu poke aja. Karena ternyata targeting yang menuju ke arah bottom lane. Oh, Devon Judgment is real. Cewek menjadi pilihan utama. Dengan tidak ada full barrage, membuat seorang Watt berhasil mendapatkan point kill yang sangat instan. Di depan sana Lanaya memaksa Keyboy menuju ke arah belakang dan bahkan para pasukan dari Onyx. Mereka mencoba untuk menutup Lanaya. Tapi meskipun begitu, cewek dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Dia udah kehilangan 2 kali secara berturut-turut. Dan adanya Kairi di sana masih mencari power spike-nya. Yep. Dia masih mencari power untuk bisa ngehantam belakang dari Dewa United Esports. Apalagi juga item dependent ya, dalam keadaan What? under. Watt yang loncat What? melewati base, tapi ternyata para pasukan dari Onyx mereka berhasil menganyang Watt. Para pasukan dari Dewa United mereka nggak bisa menyelamatkan kembali. Satu momen yang ternyata dibalikan kembali ke ada Dixon. Menghentikan Ixia, cewek tidak memiliki damage. Dixon versus everybody. Dan Lanaya akhirnya berhasil mengusir push. Tadi terlalu terburu-buru kalau super Awat. Dia nggak meloncati inner turret. Dan nggak mengarah ke arah base dari Onyx, mungkin dia masih bisa selamat dan mungkin Dewa United bisa memenangkan tim fight dan Watt free untuk mereka. Yep, tapi setidaknya ini waktu spawnnya juga nggak terlalu lama ya, sehingga Wattnya pun sudah hadir lagi di saat Lord pertama pun akan segera muncul. Namun dari Dewa United Esports ini mereka berani banget nabrak-nabrak ke belakang Om. Ya itu terlalu dalam sih menurut gue, jadi ruginya jelas dengan gold yang bisa ekstra didapatkan oleh Onyx sendiri. Dari build itemnya ada Hustle dan juga Berserker untuk kuat. Jadi untuk retail yang sekarang ini jelas sudah nge-bypass untuk tidak membeli Windtalker. Hustle, Berserker, nextnya dengan GDS mungkin Great Dragon Spear yang bisa dibeli. Dan masih dengan Ice Queen One untuk Suns. Oke. Jadi damage-nya belum terlalu besar tapi ada efek CC, efek slow. Mungkin dia paham betul apa yang dia cari sementara ini untuk dari sisi yang mereka miliki. Tapi dengan adanya Lord sudah sedikit terkena poking oleh Lanaya. Mereka mencoba untuk mencari Kairi di depan sana. Ingat Kairi kali ini nggak boleh terlalu dive in. Oke, kita tahu dia punya anti-sisi. Dan Opung ada apa tuh di bawah situ, Pung? Ada skin baru ya yang bisa kalian dapatkan kena diskon 30% untuk 10 kali draw yang pertama. Udah punya belum Lilian tuh? Wah, aku sih udah punyanya. Ada Freddy di depan sana, bos. Coba untuk berubah. Sifat kembali terjadi. Dari Watt dipegang oleh Kairi. Berhasil mendapatkan sosok Watt, tapi di sana Watt harus hilang. File Rest dikeluarkan Keyboy. Berhasil mendapatkan Dixon, tapi Retribution
ketika diselamatkan Lanaya. Membuat para pasukan dari Onyx, mereka harus mundur ke arah belakang. Tersisa Keyboy, Kairi, where are you going? Keyboy nggak bisa selamat, 2 berbanding 3. Setidaknya mereka masih punya power defensif. Iya, tapi 3 pemain dari Dewa United Esports yang kali ini bakal coba untuk memaksa adanya satu outer mid turret. Dengan cukup berani dari Onyx pun masih melakukan defense lagi ya. Lord pertama sudah hadir di arah bottom lane pula, namun ini fight-nya Dewa United. Mereka ngacak-ngacak setup dari Onyx, Om. Nah ya, Case berani banget juga tadi ya. Efek dari efeknya dia memang cukup mengganggu tadi. Untuk siapapun yang akan menabrak. Dan bahkan tadi kena ke cewek, sehingga cewek bisa terpick off pada akhirnya. Yap. Dan akhirnya tumpahlah kill yang terjadi. Apalagi kill notification-nya pakai tim favorit kalian kan. Wah, itu dia. Jangan lupa beli ya. Tapi Sako melihat ada Keyboy. Sako pun memakan Keyboy juga nggak masalah sebenarnya kalau mereka bisa menyelamkan seorang Keyboy ke dalam lautan Level of God. Wah, ini flicker Divine Judgment ready nih dari Shaco-nya. Cukup waspada untuk teman-teman dari Onyx dan nampaknya kali ini apakah 3 Wow! Super rawat! One moment is real. Mencoba menangkap Kairi. Kairi gagal untuk pulang. Super rawat Supriyadi dengan instingnya berhasil menutup Kairi. Sebenarnya ada 3 rumput tapi dia ngecek rumput terdekat. Dan berhasil membuat Kairi gagal untuk pulang. Wow, sebuah strafe yang menggagalkan recall dari Kairi dan bahkan follow up dari Dewa United yang juga cepat. Ini membuat dari Kairi harus terpunish untuk ketiga kalinya. Dorongan demi dorongan dari segi minion yang sudah dijalankan Dewa United. Sudah dilakukan juga Onyx. Mereka tertekan, Om. Ya, sangat tertekan dan mau gak mau mereka harus bisa mendefense dulu ya. Karena mereka punya Suns, mereka masih punya cewek. Jadi untuk defense-nya ini bisa dijaga kalau jarak mereka ini ada di luar dari Kaze. Kalau memang connect defense judgment-nya bahaya banget. Nah lo kan, ada Mystic Gush Scorpion. Walaupun Mystica Scorpion dan Keyboy tadi untung nggak sampai ke arah Case. Kalau sampai itu bahaya banget sih. Suns, kali ini dia spamming mau nggak mau untuk ngusir para pasukan dari Dewa United. Karena nggak ada lagi poking yang bisa dilakukan. Spamming yang dilakukan saat ini itu adalah maksimal yang bisa dilakukan Suns. Tapi Keyboy mencoba untuk men-charge. Lana di depan sana bakal coba ditahan. Poking damage akan coba terjadi. Mereka tidak mau terlalu terburu-buru. Sako menuju ke arah cewek. Zoning out terjadi dan Put harus dimakan. Dixon menutup cewek menuju ke arah makan Sako. Kali ini para pasukan dari Onyx mereka dengan ada move berhasil mendapatkan Sako bersama dengan Lanaya. Lanaya menjadi korban kedua keganasan dari para pasukan Raja. Membuat Dewa United harus mengendorkan permainan dan mulai coba respect. Dan mulai coba bisa memakan cewek sih. Kalau mereka biarkan cewek seperti ini terus, Ixia-nya bakal bisa lebih kuat dalam 5 menit ke depan. Ya, ada Mystic Gush, full barrage, karena efek soul semua damage-nya masuk. Itu yang diharapkan ya, dan itu baru terjadi di saat fight yang benar-benar combat-nya close banget. Iya, dan memang terlalu, ya sekali lagi sih dari Dewa ketika mereka kalah, ini tim fight-nya ada terlalu jauh. Masuk ke wilayah tim Onyx. Oke, walaupun masuk di wilayah tim Onyx tapi mereka ingin segera menyelesaikan dambakan. Retribution-nya kayaknya berhasil didapatkan Kairi. Karena tidak ada counter. Chase dari belakang akan coba dikanyang. Berhasil mendapatkan Dixon. Seberapa Supriyadi. Dia berhita di belakang. Mencoba untuk melakukan flanking. Tapi nampaknya gagal. Karena udah mulai tertutup pergerakannya oleh para pasukan dari Onyx. Super Awat harus udah mulai mundur ke arah belakang. Flanking yang dia lakukan sebenarnya oke. Damage-nya besar. Cuma tadi dia nggak punya space ul. Ya, itu tadi heavy crossbow sekali tembak ya. Yap, ke Ixia Ke ya? Ixia. Iya, langsung harus pulang juga dan Grand Dragon Spear bagi Watt. Jadi sebenarnya dari kedua marksman-nya mungkin sudah memiliki damage. Onyx pelan dan pasti mereka sudah mulai membalikan goldnya ya, atau mulai mengejar ketertinggalan gold atas Dewa. Dan bahkan ini adalah Enhanced Lord yang bisa ditemani oleh tim Onyx. Apakah ini menjadi titik comeback untuk Onyx yang sekarang udah mempersempit dari gold gap yang sudah terjadi. Dan 5 pemain dari Onyx udah ready. Jarang banget Onyx mendapatkan turret pertama mereka lewat Lord. Mereka baru mendapatkan turret pertama mereka loh. Outer di mid lane itu berkat Lord. Dan ini cukup jarang Ul dan juga Omawa. Yep. Biasanya mereka sudah bermain dengan makronya, mereka udah tahu gimana caranya dapetin turret. Tapi sekarang Dewa United agak sedikit terbayar 4.000 gold dan langsung berikan ke belakang Sunsmooth menutup 2 pemain. Di depan sana teror belum dikeluarkan. Langsung ada adjustment for Keyboy. Free hit, Dixon fokus ke arah cewek. Gak peduli apa yang terjadi di cover. Lihat cover yang terjadi antara Bus dan juga Suns membuat seorang Dixon gak bisa ngapa-ngapain. Tidak berkutik di hadapan Suns dan juga Boots. Yap, Dixon ini tipikal XP line yang berani tuker ya. Iya. Dia mau nggak mau nabrak ke belakang yang penting cancel om. Betul, dan tadi ada 2 layer ya dari Onyx sendiri. Dari full barrage yang dibuka di belakangnya ada Mystic. Ada Mystikus, ada Bus langsung turun.
turun. Boots mundur, dia tahu nih seorang Dixon dari tadi habitnya adalah loncat ke arah cewek. Cewek sampai dia harus tutup full barrage, dia mundur ke arah belakang. Tapi karena kali ini cewek nggak mungkin nutup itu dan kekurangan damage, akhirnya Boots yang akan turun ke arah belakang. Ya, Akhirnya Boots lah yang harus mundur. Yes, dari item build-nya juga jelas sih. Untuk cewek sendiri hanya mengandalkan attack speed dari Corrosion. Sisanya dengan full damage item, bahkan mengandalkan basic attack dia nantinya. Karena dia punya Berserker, dan juga dia mengandalkan critical chance yang didapatkan dari Husklow. Purple buff-nya berhasil dimakan, kali ini dicuri kembali. Pencurian 1 untuk 1 nampaknya. Tapi untungnya ini jungler yang nggak dependen sama purple buff ya. Jadi mungkin dalam keadaan yang sekarang udah mulai dipegang sama Onyx nih. Udah berbalik unggul lagi. Yang kali ini membuat dari Dewa United justru harus kehilangan banyak taret-taret atas peperangan yang tadi terjadi. Yap, dikarenakan memang dari Onyx ini mereka menunggu inisiasi yang dilakukan oleh Dewa tadi. Konsil yang dibuka. Jelas itu adalah pertanda untuk melakukan inisiasi dan terlihat dengan cukup nyaman itu langsung dibuka full barrage-nya. Dan full barrage akan memancing Dixon untuk langsung melompat ke depan biar tutup. Cuman itu tadi sayangnya masih ada flicker dan juga ada 2 layer yang dilakukan oleh Onyx. Dan ini berat juga untuk jalanin lane jauhnya ya dari Dewa ya. Karena dari tadi udah mulai didorong terus-terusan nih sama Kairi. Yang kita tahu mobilitasnya kencang banget juga. Namun kali ini ada sedikit zoning out yang sudah dilakukan Dewa United melihat adanya Lord yang ketiga sudah muncul. Oke, Lord ketiga telah muncul. Para pasukan dari Onyx, mereka masih mencoba untuk melakukan sedikit buying time. Terpaut jauh kalau ngelihat cewek dan juga Sans. Dan bahkan agak sedikit hilang vision ya. Keyboy bakal ngebuka vision supaya cewek sama Sans tuh maju ke dalam pit Lord. Tapi satu lagi, Dixon masih punya flicker kali ini, Wol. Masih bisa inisiasi bahkan ya Sakonya punya flicker. Tapi dipaksa tim fight kembali terjadi menuju ke arah Lanaya. Di adjustment kembali terjadi menuju ke arah Sansan. Shutdown akhirnya hilang. 2 dan bahkan cewek menjadi korbankan karena sadar Dixon. Membuat para pasukan Onyx mereka pora-pora dan Kairi gak bakal bisa selamat ketika dia terlalu berada di dalam permainan dari Dewa United. Dan lihat, 3 hilang. Ini bencana untuk para pasukan Sang Raja Langit. Wah, nampaknya kali ini Boots juga bakal diusir mundur lagi ya. Top lane-nya. Mereka akan segera menyelesaikan best turret-nya. Bakal coba diselesaikan. Apakah menuju ke arah best turret? Akan nggak menjadi endgame? Mereka nggak bisa bertahan karena para pasukan dari Dewa terlalu kuat. Ini bencana. Sang Raja Langit dipaksa untuk bermain dengan kemenangan yang pertama atas Dewa.